Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat program pada mesin CNC milling dengan simulator SINUMERIK 808D. Ini adalah tampilan awal dari simulator SINUMERIK 808D. Berikut ini adalah gambar kerja yang kita gunakan dalam praktek kali ini. Dari gambar kerja ini, kita bisa merencanakan tool yang digunakan. Di antaranya adalah T1 end mill diameter 12 mili, T2 end mill diameter 10 mili, T3 end mill diameter 6 mili, T4 NC drill diameter 10 mili, T5 twist drill diameter 4,2 mili, T6 tab M 5 kali 0,8. Pada mesin harus kita pastikan tool-tool tadi sudah terpasang dengan cara tekan tombol jok, kemudian tekan offset, kemudian kita lihat di tulis. Nah, untuk radius diameter 12 adalah 6, maka ini kita rubah dengan cara delete tool. Tool 1 kita delete, oke. Tool 2, oke. Tool 3, oke. Tool 4, tool 5, tool 6. Baru kita buat new tool. Yang pertama yaitu milling tool. Untuk tool 1, oke. Yang kedua milling tool, oke. Yang ketiga milling tool, oke. Yang keempat yaitu NC drill, berarti kita pakai drill tool. Yang kelima twist drill, yang keenam tapping. Baru kita isikan parameternya. Untuk tool 1 kita kasih panjang 100, kemudian radiusnya karena diameter 12 maka radiusnya 6. Dan untuk tool 2 5, tool 3 3, untuk tool 4 5, untuk tool 5 2,1, untuk tool 6 2,5. Dan untuk panjangnya semua kita pakai 100.
Setelah kita isikan data toolnya 1 sampai 6, berikutnya adalah kita membuat program baru dengan cara menekan tombol program manager, kemudian kita buat new, tekan tombol new, dan kita isikan nama programnya. Kita beri nama job underscore cnc underscore milling. Kita pilih OK. Ini adalah tampilan awal dalam pembuatan program. Dalam praktik, pengerjaan dimulai dengan urutan sebagai berikut. Kita lihat gambarnya lagi. Ini adalah urutan pengerjaan. Dimulai dari urutan yang pertama, yaitu fish mill. Yang kedua, membuat radius dan chamfer. Yang ketiga, retang pocket dengan kedalaman 3 mili. Yang keempat, circular pocket. Yang kelima, contour mill. Ini membuat contour milling. Yang keenam, membuat circular slot. Yang ketujuh, center drill. Yang kedelapan, depth hole drill. Yang kesembilan, tapping, pengetapan. Oke, mari kita mulai pengetikan awal program. Kita ketik G17 pengerjaan pada panel EKY spasi G90 untuk sistem koordinat absolut, G54 offset pahat, G71 sistem matris. Tekan enter. Berikut kita panggil pahat T1, pemilihan pahat D1, kemudian M6 untuk toolching. Kemudian kita diskusikan kecepatan dari putaran spindle, yaitu S2000 spasi M3 putaran spindle searah jarum jam, G94 yaitu satuan feeding dalam milimeter per menit, kemudian feeding 500, kemudian coolant on atau cairan pendingin on. Kita enter. Berikutnya kita posisikan pahat di posisi awal dengan G00 spasi X100 spasi Y100 spasi Z100.
Berikutnya kita mulai langkah-langkah pembuatan program. Yang pertama yaitu fishmail. Kita kasih tanda langkah yang pertama underscore fishmail. Enter. Pertama untuk melakukan pengefreezan muka dilakukan menggunakan nmail 12, yaitu T1 sudah kita diskusikan di awal dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berada di luar program, yang kedua menjadi satu dengan program. Kita memakai yang kedua, yaitu menjadi satu dengan program dengan cara kita pilih mail, kemudian kita pilih fishmail, kemudian kita isikan parameternya. Untuk return blank kita isi 10. Kemudian untuk reference plan kita isi 0. Kemudian untuk safety distance kita isi 0,5. Kemudian untuk depth kita isi min 0,1. Kemudian untuk PA kita isi 0, PO kita isi 0. Kemudian untuk length kita isi 70. Kemudian untuk width kita isi 100. Kemudian untuk STA kita isi 0. Kemudian untuk infit depth kita isi 0,5. Kemudian untuk infit width kita isi 5. Kemudian untuk retake kita isi 0. Kemudian untuk finishing kita isi 0. Untuk retake kita isi 5. Kemudian untuk feed rate kita isi 300. Kemudian untuk variannya kita isi 41. Kita pilih 41. Kemudian untuk path in plan kita isi 0. Setelah itu kita pilih OK. Ini adalah tampilan dari program. Setelah itu di sini kita ketikkan supa untuk membatalkan kompensasi pahat dan kita posisikan ke G00 Z 100. Kemudian yang kedua sama supa kita posisikan ke G00 X 100
Y 100. Berikutnya untuk gerakan yang kedua atau program yang kedua, yaitu membuat radius dan chamfer. Ini sama, kita kasih nama juga. Langkah yang kedua yaitu radius dan chamfer. Sebelum kita panggil atau sebelum kita mengganti tool, maka putaran spindle kita matikan dengan cara mengetikkan M5, menghentikan putaran spindle, M09 coolant off, kemudian M00 program selesai. Nah, enter, kita panggil yaitu tool yang kedua, yaitu diameter 10, T2, kemudian D1 untuk kompensasi, kemudian M6 untuk tooling. Enter. Kemudian berikutnya yaitu kita deskripsikan putaran spindle, yaitu S2000 spasi M3 putaran searah jarum jam, G94 satuan milimeter per menit, feeding 300, kemudian M08 coolant on. Nah, enter, kita posisikan pahat di posisi G00, yaitu X-6, Y92, enter, kemudian Z G00, Z di posisi 2, enter, kemudian G01 posisi atau gerakan penyayatan F300, Z-10, enter, G41 ini adalah mendeklarasikan radius kompensasi di posisi Y90, enter, kemudian G01 X5, enter, G01 X12 radius sama dengan 5, G01 X97 Y97 chamfer sama dengan 2, enter, G01 X70 radius sama dengan 4, enter, G01 Y90, enter, G01 G40 digunakan untuk membatalkan radius kompensasi.
X 80, enter. G 00, Z 50, enter. Supa membatalkan kompensasi pahat, Z 100, enter. Supa X 100 spasi Y 100, enter. Kita coba, kita simulasikan dengan cara pilih simu, kemudian kecepatannya kita naikkan, kemudian kita pilih auto, kemudian kita pilih cycle start. Kita pilih cycle start. Ini gerakan pahat melakukan fishmill, penyayatan fishmill. Kemudian berikutnya ini adalah untuk finishing. Kemudian kita cycle start lagi untuk pembuatan radius. Nah, ada yang salah, kita cek. Di nomor 8. Kita cek nomor urutan nomor 8. Oh, supa. Nah, ini salah, harus pakai A bukan pakai S. Supa. Kita del, S nya kita del, tulisan A. Supa. Kita reset. Kita reset. Oke, kita coba simulasikan lagi. Kita pilih simu, kita del window, kemudian kita cycle start. Oke, ini untuk finishing. Dan kita cycle start lagi untuk radius. Ya, ini untuk radius. Ilegal nomor 27.
kita edit lagi nomor 27. Oh ya, karena belum kita kasih M30, jadi muncul illegal end of, kurang M30 nya. Oke. Berikutnya yaitu untuk langkah yang ketiga, yaitu retain pocket, membuat retain pocket. Kita kasih nama langkah yang ketiga underscore retain pocket. Enter. Untuk retain pocket kita menggunakan end mill diameter 12. Maka sebelum kita mengganti tool, kita harus menghentikan putaran spindle dengan mengetikkan M5, kemudian M09 coolant off, kemudian M00 program berhenti. Dengan enter kita panggil, yaitu T1 untuk diameter 12, kemudian D1 kompensasi pahat, kemudian M6 untuk toolching. Kemudian kita enter, kita masukkan kecepatan spindle yaitu S2000, kemudian putaran searah jarum jam, kemudian G94 untuk satuan milimeter per menit, kemudian F300, kemudian M08 coolant on. Untuk retain pocket ada dua kegiatan, yaitu proses roughing dan proses finishing. Kita lakukan untuk proses roughing. Saya kasih tanda. Itu proses roughing. Kita mulai dari proses roughing terlebih dahulu. Kita pilih mill. Kemudian kita pilih standar pocket. Kemudian kita pilih retain pocket. Kita masukkan parameternya 10, 0, 1, min 3, kemudian untuk length 40, dan untuk pocket width kita pakai 30, kemudian untuk corner radius kita pakai 6, kemudian untuk reference point kita pakai 36, kemudian untuk reference point 2 kita pakai 24, dan untuk
angle between kita pakai 0. Kemudian untuk max invert kita pakai 1. Kemudian untuk finishing kita pakai 3. Kemudian untuk valde kita pakai 0,1. Kemudian untuk feed rate kita pakai 300. Kemudian untuk feed rate for depth kita pakai 200. Kemudian untuk mil direct kita pakai 0. Untuk varian kita gunakan 11. Kemudian untuk maksimum invert width kita gunakan 8. Kemudian untuk dimension length kita gunakan 8. Kemudian untuk AP2 kita gunakan 3. Kemudian untuk AD kita gunakan 15. Dan untuk radius angle kita gunakan 2. Kemudian untuk DP1 kita gunakan 2. Untuk yang angle ini kita pakai 0. Setelah itu kita pilih OK. Ini adalah tampilan dari proses roughing. Kemudian berikutnya yang kedua adalah proses finishing. Kita kasih tanda finishing. Enter. Kemudian kita pilih mil sama. Kemudian kita pilih standar pocket. Kemudian kita pilih rectangle pocket. Dan kita isikan parameternya 10, 0, 1, min 3, 40, 30, 6, 35, 36, 24,1, 0, 1, 0,1, 0,1, 300, 200, 0. Untuk varian menggunakan 12, 8, 8, 0, 15, 2. Kemudian kita pilih OK. Kemudian di programnya akan tampil seperti ini. Kemudian di bawahnya
kita pilih SUPA, membebaskan kompensasi pahat, spasi Z 100, enter SUPA, spasi X 100, Y 100. Untuk yang finishing kita cek lagi, dengan redcom. Ada yang kurang, ini 0, terus ini 2. Oke. Oke, setelah itu berikutnya adalah langkah yang keempat, yaitu circular pocket. Atau kita coba dulu ini, kita simulasikan untuk yang retank pocket. Nah, ternyata mengulangi dari awal. Kita tunggu. Untuk radiusnya kayaknya kok beda ya dengan yang ada di gambar. Kita cek lagi untuk yang radius. Posisi awalnya
G00 X min 6 Y 92 Z2 G01 F300 Z min 10 G41 Y 90 G01 X5 G01 X12 radian 5 G01 Y 97 ini 92, ini ternyata 97. Kemudian G01 X70 radian 4 Y 90 G01 G40 X80 Z50 supang. Oke, kita coba selesaikan lagi. Kita reset dulu. Kita coba simulasikan. Kita del window dan kita cycle start. Oke, ini untuk facing. Cek lagi. Oke, kita cycle start. Oke, setelah itu kita cycle start lagi untuk pocket. Detect pocket. Nih, kita edit lagi untuk melanjutkan, yaitu pembuatan program yang keempat. Yang keempat, gerakan yang keempat adalah circular pocket. Untuk circular pocket kita masih sama menggunakan nmil 12. Jadi di sini kita kasih nama dulu. Kita reset terlebih dahulu. Ternyata belum di reset. Kok hilang ya? Kenapa ya?